Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan Gisti dengan NIM 1808653. Baik, di sini saya sekarang akan menjelaskan yaitu tentang sejarah public relation. Oke, sebelum itu kita bakal membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Di mana public relation ini atau biasa disingkat dengan PR pada dasarnya bertumpu pada komunikasi dan relasi. Melalui public relation, organisasi berkomunikasi dan menjalin relasi dengan publik yang lainnya. Dalam menjalin komunikasi dan relasi publik lainnya, organisasi memerlukan media massa. Karena itu, media massa relation menjadi bidang penting dalam dunia public relation. Di dalam dunia komunikasi, seperti yang dijabarkan Yosal Iriantara pada tahun 2005, ada dua sisi yang hendak dijangkau melalui media relation. Yang pertama yaitu menjalin hubungan baik dan berkomunikasi dengan media massa. Yang kedua, menjadikan media massa sebagai mitra agar organisasi bisa berkomunikasi dengan publiknya. Itu sebabnya media relation menjadi strategi bagi organisasi. Lebih jauh lagi dalam berkomunikasi, menjalin relasi itu, organisasi pun menggunakan media massa untuk menjaga reputasinya. Sama-sama kita ketahui untuk public relation ini pengertiannya adalah interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus-menerus karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Oleh Maria 2002. Hal ini didukung juga oleh pendapat Alma yang mengatakan bahwa public relation adalah kegiatan komunikasi yang dimaksud untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Sedangkan Mastron mengatakan public relation adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Dan banyak lagi. Untuk pengertian public relation secara umum yaitu adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input untuk menguntungkan kedua belah pihak dengan menanamkan pengertian sebagai input untuk menguntungkan dengan pengertian menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dengan tujuannya itu menanamkan keinginan yang baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Tadi ada dari umum, sekarang yaitu tentang khususnya, di mana khususnya ini yaitu adalah manajemen yang membantu, membangun, dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat publik. Selanjutnya itu adalah sejarah tentang public relationship, di mana dalam perkembangannya sejarah public relationship atau PR ini bisa dikatakan sama tuannya dengan keberadaannya masyarakat itu sendiri. Sejarah PR dimulai sejak abad ke-15, tapi
baru berkembang dengan pesat pada abad 19 atau awal abad 20. Tentunya perkembangan PR sendiri akan berbeda di setiap negara, tergantung dari masyarakatnya. Jadi bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana perjalanan dan perkembangan public relation itu sendiri di Indonesia? Jika dibuat timeline, perkembangan public relation di Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama itu perkembangan awal, yaitu para pakar hubungan masyarakat atau humas di Indonesia seperti Alwi Dahlan dan Weneradi sepakat bahwa praktik PR atau humas di Indonesia sama usianya dengan usia publik Indonesia. Yang kedua yaitu adalah periode kedua, datangnya perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu setelah pendeklarasian kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950, terciptanya era baru pada dunia PR, di mana banyaknya perusahaan multinasional mulai berdatangan seperti Caltech, Pacific International, Stanford, dan lainnya. Yang ketiga yaitu periode ketiga yaitu pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi negara sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkannya adalah UU PMA tahun 1967, yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik modal asing. Ini berakibat banyaknya peminatan jasa konsultasi termasuk konsultasi PR pada tahun 1970-an. Periode keempat yaitu ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini pemerintahan membuat kebijakan yaitu deregulasi atau perbankan pada tahun 1983 dan adanya privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya pemerintahan praktik public relation profesional. Yang kelima yaitu adalah pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1908. Perkembangan PR di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintahan dan politik Indonesia pada masa ini, yaitu pasca Orde Baru tahun 1998, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat untuk mendewasakan diri. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa baiklah, di sini paper saya bakal menyimpulkan bahwa kita dapat mengetahui pengertian dari public relation, yaitu interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dan pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan secara terus-menerus, dan juga mengetahui secara public relation khususnya yang ada di Indonesia sebagai atas 5 periode, yaitu perkembangan awal yang pertama, yang kedua datangnya perusahaan-perusahaan multinasional, yang ketiga adanya pemerintahan Orde Baru, dan yang keempat ekspansi besar-besaran perusahaan swasta Indonesia, dan yang terakhir atau yang kelima pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.